selamat datang di Araycool Channel. Sekarang Aray mau membahas mengenai Al-Quran dan karakter manusia berdasarkan angka kelahiran. Al-Quran dan misteri angka kelahiran. Pemaparan tentang karakter manusia dilihat dari angka tanggal lahir serta padanan dengan juz, dan nama surat hanyalah bersifat serba kemungkinan. Namun pembacaan atas karakter-karakter berdasarkan juz dan nama surat tersebut didasarkan pada beberapa hal. Karakter-karakter tersebut didasarkan pada pembacaan terhadap karakter umum dari kandungan surat dalam tiap juz. Setiap surat dalam setiap juz mengandung makna dan pengertian dengan karakteristik yang berbeda, baik dari segi cakupan, objek, maupun sasarannya. Dengan membaca karakter surat dalam tiap juz, itulah kemudian disusun dalam padanan kemungkinannya dengan karakter manusia. Semua pemaparan ini masih bersifat relatif dan sangat mungkin disempurnakan dengan penelitian lanjutan yang lebih akurat. Tanggal 1 secara simbolik, orang yang lahir pada tanggal 1 memiliki padanan dengan juz 1 yang memuat dua surat, yaitu surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Orang ini insya Allah cenderung menyukai hal baru, berbakat menjadi pemimpin, seorang pionir atau pelopor, idealis, cenderung ingin sempurna, pandai memanfaatkan kesempatan, harus selalu menjadi prioritas utama, namun juga egois dan sering mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang belum mengenalnya akan mengira sebagai sosok yang angkuh dan sulit ditaklukkan. Tanggal 2. Secara simbolik, orang yang lahir pada tanggal 2 dan memiliki padanan utuh dengan surat Al-Baqarah, insya Allah akan tumbuh menjadi sosok pekerja keras, taat akan hukum dan aturan, memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi, menyukai hal yang bersifat rutinitas, dan jika dia mampu cenderung menjadi seorang dermawan. Namun yang bersangkutan juga kurang inisiatif, sering dimanfaatkan orang lain serta gampang percaya kepada orang lain. Tanggal 3. Orang yang lahir pada tanggal 3 memiliki padanan dengan juz 3 dan kemungkinan akan tumbuh menjadi seorang pemimpin walaupun dalam kelompok kecil. Memiliki karakter sebagai sosok yang berhati-hati dalam bertindak, mengayomi, tegas, suka suasana perdebatan, dan agak cerewet. Jika wanita, ia cenderung tomboy, ingin menang sendiri, seorang pemimpi dan sering berfantasi. Tanggal 4. Orang yang lahir pada tanggal 4 memiliki padanan dengan juz 4 yang terdiri dari surat Ali Imran dan An-Nisa. Orang ini insya Allah akan tumbuh menjadi sosok yang sensitif dan perasa, bersifat feminim, protektif terhadap keluarga, kreatif, kompak, tapi mudah dipengaruhi, agak iseng, jahil, dan penggoda. Namun yang bersangkutan juga bisa memiliki karakter sebagai sosok yang berhati-hati dalam bertindak, mengayomi, tegas, suka suasana perdebatan, dan agak cerewet. Tanggal 5. Orang yang lahir pada tanggal ini insya Allah akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan namun bersifat lemah secara mental dan senang melakukan konfrontasi. Selain itu juga bisa sangat ambisius, mudah berbangga diri, namun sekaligus percaya diri, mudah dipercaya tapi tidak mudah percaya pada orang lain, dapat memperlakukan orang lain dengan lebih terhormat jika sebelumnya ia dihormati, dan suka berpetualang atau merantau. Tanggal 6. Orang yang lahir pada tanggal ini kemungkinan akan menjadi sosok yang banyak diperlukan banyak orang, menyukai perubahan, dan memiliki insting yang lumayan tajam. Namun demikian ia cenderung menjadi sosok yang cepat bosan, selalu ingin dilayani, dan susah diatur. Tanggal 7. Orang yang lahir pada tanggal 7 dan berpadanan dengan juz ini insya Allah akan tumbuh menjadi sosok yang memiliki insting tajam,
namun terkadang kurang mandiri dan seenaknya sendiri. Ia juga memiliki kecenderungan sebagai sosok yang emosional, pemalu dan kurang percaya diri, serta cepat berubah pikiran. Dalam perkembangannya, sosok yang lahir pada juz 7 ini harus lebih banyak diberikan pengarahan dan pendampingan karena kemungkinan dia akan tumbuh menjadi sosok yang patuh pada aturan dan jalan kebenaran. Tanggal 8, orang yang lahir pada tanggal ini kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang cermat dan teliti, mudah mengambil hati orang lain, penuh inspirasi, namun terlihat sombong, serta suka meremehkan dan cepat puas, apalagi setelah mengalami sedikit keberhasilan. Tanggal 9, orang yang lahir pada tanggal 9 dan berpadanan dengan juz 9 ini insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang optimis, memiliki mobilitas yang tinggi, menyukai perubahan namun emosional, gampang berubah pendirian, dan saat marah suka menyakiti diri sendiri. Tanggal 10, orang yang lahir pada tanggal 10 dan berpadanan dengan juz 10 kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang pemaaf, perfeksionis, mudah bergaul, tegas, tidak suka basa-basi, tidak cepat puas, ingin selalu diperhatikan namun juga keras kepala dan mudah goyah. Tanggal 11, orang yang lahir pada tanggal ini kemungkinan akan menjadi sosok yang cepat menyesuaikan diri, memiliki banyak cara untuk keluar dari persoalan. Setiap kemauannya harus terpenuhi licin dan cerdik, tidak bisa dikekang, susah diatur, serta mudah menyangkal dan banyak alasan. Sosok ini juga amat menyukai berbagai keindahan dan berbakat menjadi seniman. Sosok ini juga sering dibutuhkan banyak orang, mudah menerima dan berhati-hati dalam berbuat, tidak banyak kemauan, pasif, terkadang diremehkan dan peka perasaannya. Tanggal 12, orang yang lahir pada tanggal 12 dan memiliki padanan dengan juz 12 insya Allah akan menjadi manusia percaya diri, memiliki sifat optimisme yang tinggi, tekun, teliti, disukai banyak orang, emosional, tidak mudah percaya, tidak bisa menahan keinginan, dan sekaligus ambisius. Sosok ini juga dapat tumbuh menjadi seorang yang mahir dalam menyusun siasat sehingga sangat tepat jika diarahkan untuk menjadi seorang ahli politik. Tanggal 13, orang yang lahir pada tanggal ini dan berpadanan dengan juz 13 cenderung menjadi sosok yang multi talenta dan kompleks. Ia dapat tumbuh menjadi seorang pemikir, berkepribadian dinamis, menyukai perbedaan, mudah menarik perhatian, suka berpikir logis, suka berdebat namun temperamental dan cenderung lambat memahami sesuatu. Selain itu, yang bersangkutan juga dapat tumbuh menjadi pembimbing yang baik, patuh pada aturan, keras dan tegas, banyak rencana dan rela berkorban. Tanggal 14, orang yang lahir pada tanggal 14 dan berpadanan dengan juz 14 kemungkinan akan tumbuh menjadi manusia yang perfeksionis, keras kepala, telaten tapi gampang goyah, pendirian dan mudah dipengaruhi. Selebihnya orang ini biasanya juga termasuk sosok yang rajin dan tekun, ramah, peka pada suasana di sekitarnya, berjiwa sosial, pandai memanfaatkan kesempatan, rapi tapi cerewet, sensitif, agak cengeng dan pendendam. Tanggal 15, orang yang lahirnya pada tanggal ini dan berpadanan dengan juz 15 kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang idealis, memiliki banyak ide, suka berkhayal, emosional, serta lebih produktif jika beraktivitas pada malam hari, kegiatan yang baik dan bermanfaat. Selain itu, yang bersangkutan juga kemungkinan akan memiliki sifat seperti suka menolong, dapat menjadi pengamat yang baik, pandai menyimpan rahasia, tidak mudah percaya, suka memendam masalah dan mengurung diri, serta susah ditebak maksudnya. Tanggal 16, cara simbolik orang yang lahir pada tanggal 16 dan berpadanan dengan juz 16 insya Allah akan menjadi sosok yang penuh dengan sifat kepengasuhan namun bersifat kekanak-kanakan. Sosok ini cenderung menyukai anak-anak, suka mengajar, sabar, memiliki banyak cara dalam menyelesaikan masalah, bicara berdasarkan bukti namun sayangnya sering difitnah. Selain itu, orang yang lahir pada tanggal ini juga cenderung bersikap misterius, suka bepergian, dapat memegang teguh aturan tetapi sekaligus suka lari dari masalah.
Tanggal 17. Orang yang lahir pada tanggal 17 dan berpadanan dengan juz 17 kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab, berbakat menjadi seorang pemimpi dan pemikir, dapat menjadi pendengar yang baik, bisa bersikap menerima apa adanya atau ikhlas, namun tidak memiliki banyak kemauan. Selain itu, orang ini cenderung beranggapan segala sesuatu harus sempurna, mudah dipengaruhi, terburu-buru ingin cepat sampai tujuan, menyukai keramaian, dan sering berpikir muluk-muluk. Tanggal 18. Berpadanan dengan juz 18 ini kemungkinan akan tumbuh menjadi seorang yang normatif, sensitif, dan bersifat feminim, fanatik terhadap sesuatu yang ia yakini, namun mudah terpancing emosinya. Selain itu, yang bersangkutan juga termasuk orang yang mudah memberikan jalan keluar, cermat memilah masalah, dapat menjadi seorang pendengar setia, namun mudah tersinggung karena suka mengungkit-ungkit serta gampang menyalahkan. Tanggal 19. Berpadanan dengan juz 19 kemungkinan akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki skala prioritas dalam berbuat, gemar membandingkan dan ceplos-ceplos dalam berbicara, namun kurang inisiatif dan tidak banyak kemauan. Selain itu juga cenderung pandai mengambil hati, namun suka berbelit-belit, kurang berani untuk menyampaikan keinginan, agak cerewet, tidak banyak keinginan, romantis, dan mudah bekerja sama. Tanggal 20. Orang yang tanggal lahirnya 20 insya Allah akan menjadi sosok yang memiliki insting kuat, memiliki perencanaan yang baik, pandai memanfaatkan peluang, susah bekerja sendiri, mudah panik dan tidak bisa disalahkan, mudah tersinggung dan tidak bisa ditentang. Selain itu juga cenderung berani menyampaikan keinginan dan pendapat, dapat memegang komitmen, mudah bergaul, tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan, romantis namun juga pendendam, emosional dan pencemburu. Tanggal 21. Insya Allah akan tumbuh menjadi sosok yang mudah bergaul sehingga banyak kenalan, sabar, dinamis, kurang menyukai keramaian, tidak berpikir panjang, kurang pandai memelihara jaringan, bekerja kurang sistematis, dan mudah tersinggung. Namun selain itu yang bersangkutan juga cenderung bersifat optimis, banyak akal, anggun, temperamental, suka bertindak semaunya dan ingin menang sendiri. Pencemburu berat, setiap kemauannya harus dipenuhi, bijaksana, berbakat, menjadi seorang pemimpin, dapat melindungi komunitasnya, sabar, memiliki tekad kuat, otoriter, dan setiap perintahnya harus dituruti. Tanggal 22. Orang yang lahir pada tanggal ini berpadanan dengan juz 22 insya Allah akan menjadi sosok pekerja keras, suka tantangan dan senang melakukan berbagai eksperimen, keras kepala, mudah lupa diri kalau sudah berhasil, kreatif, memiliki banyak ide dan relasi, tidak mudah terpuruk seandainya mengalami suatu kesedihan atau kegagalan, namun seringkali diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Tanggal 23. Berpadanan dengan juz 23 kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang senang bergaul, mudah bersosialisasi, memiliki wawasan luas dan banyak akal, penyabar, mudah lari dari masalah, pendiam, bijaksana, tidak mudah percaya namun juga teguh memegang keyakinan. Selain itu sosok ini juga mudah putus asa namun pandai menyembunyikan perasaan. Tanggal 24. Berpadanan dengan juz 24 insya Allah akan menjadi sosok yang tenang, penyabar, tegas, tidak pandai mengutarakan sesuatu, cenderung pemalu, namun juga bisa angkuh jika memiliki kelebihan, tidak senang berbelit-belit, kuat pendirian, tetapi terkadang ceroboh. Tanggal 25. Berpadanan dengan juz ini insya Allah akan tumbuh menjadi sosok yang toleran, suka tantangan, suka dan sangat cocok bekerja di bidang kelautan, penuh inisiatif, suka menolong, pemaaf tapi mudah sombong jika memiliki kelebihan. Sosok ini juga cenderung materialistis, fanatik, ramah, namun kerap juga suka memaksakan kehendak. Selain itu, sosok ini juga kerap egois, suka menerima nasihat, namun sebenarnya mudah ditaklukkan. Tanggal 26. Berpadanan dengan juz ini kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang egois, teguh pendirian, rela berkorban, senang bersifat kontroversial,
materialis, ambisius, optimis, cermat, dan pemaaf. Kalau perempuan suka bergosip, dapat menghibur diri kalau sedih, tidak mudah putus asa dengan cacian orang, dan cenderung lemah lembut dan romantis. Tanggal 27 berpadanan dengan juz 27 kemungkinan akan tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab, kuat pendirian, usil dengan orang lain, berbakat jadi astrologi, suka popularitas, memiliki wibawa dan pengaruh kuat, suka membantu, lemah lembut, dermawan, pelupa, sangat loyal jika ia ikut dalam sebuah organisasi, senang berbuat keributan dan cenderung keras kepala dan temperamental. Tanggal 28 berpadanan dengan juz ini cenderung menjadi sosok yang tidak mudah percaya dan suka berdebat, kurang suka bergaul dan bersosialisasi, kurang dapat dipercaya, lemah lembut, cenderung bertingkah kontradiktif, penakut, agak sombong dan sangat perhitungan terhadap harta, sayang keluarga dan protektif. Tanggal 29 berpadanan dengan juz ini, insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan, cakap dan teliti, kurang pandai berterima kasih, selalu ingin menjadi yang utama, sering diremehkan, penyabar, ulet, tertutup rapih, dan suka kebersihan, materialis, perfect, dan jika sedang melakukan sesuatu semuanya harus sempurna, dermawan dan amanah. Tanggal 30, orang yang lahir pada tanggal ini berpadanan dengan juz 30 insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang dermawan, suka tantangan sensasional, senang membuat berita, keras kepala, kurang menghargai orang lain, pandai menengahi masalah, gampang membuat masalah, suka bertindak yang dapat merugikan orang lain, suka bekerja keras, berwibawa, pemalu, berbakat menjadi pembaharu, materialis, senang pada ilmu dan sangat teliti dan mudah terguncang jiwanya jika mengalami sesuatu cobaan, suka tergesa-gesa, cenderung suka bersenang-senang dan suka mengumpat dan arogan. Tanggal 31, orang yang lahir pada tanggal ini sebenarnya tidak memiliki bagian karena juz Al-Quran hanya berjumlah sebanyak 30. Namun orang yang lahir pada tanggal 31 dapat dihitung dengan 3 cara untuk dapat mengetahui kemungkinan karakternya. Untuk dapat mengetahuinya, yang pertama dihitung dengan angka tanggal yang paling dekat dengan angka tersebut, yaitu tanggal 31 sangat dekat dengan angka tanggal 30 dan tanggal 1 menjadi orang yang lahir pada tanggal 31 dapat dibaca. Kemungkinan karakternya berdasarkan tanggal 30 dan 1. Kedua orang yang lahir pada tanggal 31 hanya memiliki nama surat saja, yaitu surat ke-31 yang tidak lain adalah surat Al-Luqman. Secara simbolik, orang yang tanggal lahirnya berpadanan dengan surat ke-31 ini cenderung bijak, berbakat menjadi seorang pemimpin, sabar, memiliki tekad kuat namun otoriter sehingga setiap perintahnya harus dituruti. Wallahu alam bisawab, dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya. Terima kasih telah menyaksikan Areikul Channel dan mohon maaf bila ada kesalahan.